Dajiahao, kembali lagi bersama gue Ivana. Di video kali ini gue akan bahas tentang beberapa nama restoran yang masih bisa kita temukan di Indonesia dan juga dapat ditemukan di Tiongkok. Nah, alasan kenapa gue pilih tema ini, kenapa gue mau bahas ini, karena menurut gue ini tuh berguna banget, terutama untuk teman-teman yang baru mau pertama kali jalan-jalan ke Tiongkok, atau misalkan mau sekolah ke sana, mau kuliah ke sana. Nah, ini tuh juga bisa jadi bekal kalian untuk pertama kali nyampe sana. Nah, sebenarnya ini tuh salah satu materi yang sering banget gue combine atau gue gabungin sama materi waktu gue ngajar di kelas. Biasanya tuh di kelas kan ada teks tentang membeli makanan, mengunjungi sebuah restoran. Nah, itu tuh biasanya gue gabung dengan memasukkan atau menginput, menambahkan beberapa nama restoran ini, karena menurut gue ini tuh praktikal banget dan bisa digunakan oleh siapa aja gitu. Nah, selain itu kenapa gue juga bikin videonya sekarang, karena kan dengar-dengar nih kita mau masuk mau mulai new normal. Gue nggak tahu deh tuh new normal tuh sebenarnya apa, gue juga masih agak abu-abu gitu ya. Apapun itu kan, yang jelas kita sekarang sedang bersiap-siap untuk memasuki babak baru penanganan atau menjalani sebuah kehidupan yang mungkin sudah tidak bisa sama persis dengan yang sebelumnya. Jadi mungkin aja nih dalam beberapa waktu ke depan semua penerbangan dibuka lagi, dan semua kegiatan bisa mulai lagi seperti biasa, bisnis mulai lagi semuanya, termasuk sekolah, dan juga mungkin teman-teman yang udah tertunda jalan-jalannya mungkin bisa mulai untuk mengatur jadwal. Nah, selama mengatur jadwal kan juga bisa ya sambil siap-siap belajar dulu dikit-dikit, siapa tahu ada yang mau ke Tiongkok. Nah, kalian bisa deh sambil menyiapkan jadwal, berhayal, kira-kira sambil center gue mau makan apa ya, gue mau beli apa ya. Nah, ini tuh juga penting buat bekal kalian nanti di sana. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, beberapa restoran itu sebenarnya restoran global yang kebanyakan bisa kita temukan di mana aja. Kalau di beberapa negara lain, mungkin termasuk di Indonesia pun tidak ada perubahan nama untuk restoran-restoran ini. Maksudnya ketika kalian pergi keluar ke mall atau ke jalan, lagi jalan-jalan gitu ya di pinggir tuh nemuin restorannya, ya udah namanya tetap sama. Nah, tapi di Tiongkok itu tuh bisa aja kalian nggak nemu sama persis dengan nama yang kita udah tahu. Justru itu kenapa kalian harus nonton video ini sampai selesai, oke? Yang pertama itu kedai kopi yang sangat terkenal, sangat besar, bisa kita temukan di mana aja, yaitu Starbucks. Nah, Starbucks itu sebutannya di Tiongkok adalah Xinbake. Jadi kan Starbucks ya kan. Dan itu dari nama Mandarinnya atau terjemahan nama restoran ini ke dalam bahasa Mandarin tuh menurutku diambil dari dua sisi. Yang pertama, Starbucks. Star dan Bucks ini tuh dipisah. Jadi Star itu dalam bahasa Mandarin memang adalah Xing. Xing itu artinya star, bintang. Terus Bucks. Nah, ini kan bunyi ini nggak ada nih sayang sama persis di dalam bahasa Mandarin, sehingga mereka menerjemahkannya dari bunyi, serapan bunyi, yaitu Pake, Xinbake, seperti itu. Kita masuk ke restoran yang kedua. Nah, restoran yang kedua ini tuh biasanya atau umumnya seringkali disebut-sebut menjadi restoran cepat saji dengan ayam goreng paling enak. Aku yakin kalian bisa punya bayangan. Betul sekali, yaitu KFC. Ada juga yang nyebutnya di KFC, ada yang juga KFC
C, apapun itu sebutan kalian, bagaimanapun cara kalian menyebutkannya. Yang jelas kalau kita ke restoran atau misalnya kita ke mall terus ngeliat restorannya, itu tuh kan gampang banget ya, tulisannya K, F, dan C, besar tulisannya warna merah, itu bisa kita lihat dari jauh. Dan ya udah, kalau pergi ke beberapa negara sih ya tulisannya masih KFC kayak gitu, masih KFC kayak KFC. Nah tapi waktu gue di Tiongkok atau waktu gue ke Tiongkok, itu justru gue menemukan restoran yang satu ini paling sering justru bukan tulisan KFC. Kalian tidak akan jarang sekali menemukan huruf KFC di lambang restorannya. Justru yang di depan restorannya itu paling sering gue temukan adalah dalam aksara Han atau Hans. Nah sebutannya kayak gimana? Sebutannya adalah Kenteji, Kenteji. Itu kalau yang ini gue rasa itu diambil dari serapan bunyi dari Kentucky, jadi Kenteji. Restoran yang ketiga yaitu adalah yang punya patung dengan rambut warna merah, baju warna kuning, yang kemarin sempat heboh di salah satu bilangan salah satu pusat perbelanjaan di bilangan Jakarta Pusat. Tahu dong, apa dong? Ya, bener banget, McDonald's. Yang ketiga, aku mau kasih tahu kalian bagaimana cara menyebutkan McDonald's dalam bahasa Mandarin. Bunyinya adalah Mai Tang Lao, Mai Tang Lao, Mai Tang Lao. Oke, itu cara menyebutkan McDonald's dalam bahasa Mandarin. Jadi kalau tadi aku bilang kalau KFC itu aku lebih sering lihat Hanse-nya, McDonald's juga sama. Aku lebih sering lihat Mai Tang Lao, tulisannya benar-benar dalam Hanse daripada tulisan McDonald's. Mungkin lambang M-nya tetap ada, sama kayak misalnya kita nyari KFC, mungkin lambang si om-om jenggot, opa-opa jenggotan itu ada, tapi tulisannya itu tuh Hans, itu dalam aksara Han. Jadi sebenarnya kalau misalnya awal-awal baru ke Tiongkok dan memang kalian bukan untuk belajar, kalian hanya cuma jalan-jalan, mungkin kalian nggak perlu ngafalin tulisannya, tapi seenggak-enggaknya, sekurang-kurangnya kalian bisa sebutin nama restorannya dalam bahasa Mandarin, karena menurut gue itu membantu sekali, membantu banget. Kalau misalnya kalian pergi ke kota yang agak kecil, mungkin sebenarnya restoran-restoran ini juga ada tapi nggak banyak. Terus yang kedua, kemungkinan orang-orang di sekitarnya lebih ngerti kalau misalnya kalian ngomong pakai bahasa Mandarin, nyebutin restorannya dalam bahasa Mandarin. Kalau misalnya kalian ke kota-kota yang agak besar, misalnya kayak Shanghai atau kota-kota, ini bukan kota agak besar sih, ini kota besar kayak Shanghai, Beijing gitu. Nah kemungkinan besar orang yang bisa bahasa Inggris memang lebih banyak. Mungkin mereka ngerti kalau misalnya kalian sebutin where's McDonald's, where's KFC, tapi paling aman sih menurut aku itu kalian bisa sebutin nama restorannya dalam bahasa Mandarin kayak gitu. Oke, itu tadi udah ada Starbucks, terus ada KFC, Kentucky, terus yang ketiga adalah Mai Tang Lao, 1 coffee shop, 2 restoran cepat saji. Yang berikutnya juga masih restoran cepat saji. Ini juga kita sering lihat. Ciri-cirinya apa ya kalau yang ini? Ciri-cirinya adalah burgernya lebih besar dari McD. Terus warna tulisannya dominan merah, backgroundnya putih, terus pinggirnya biru. Apa dong kira-kira? Yes, betul sekali. Untuk siapapun yang menjawab baik di dalam hati atau menyebutkan Burger King, that's right. Gue akan sebutkan Burger King dalam bahasa Mandarin tuh kayak gimana sih nyebutnya. Untuk restoran Burger King itu juga mereka jarang tulis Burger King, mereka nggak tulis BURGER KING, tapi pakai H
lambangnya tetap sama, hanya tulisannya yang berbeda. Nah, cara penyebutannya adalah Han Bao Wang, Han Bao Wang, Han Bao Wang. Han Bao itu adalah burger, Wang itu adalah king. Jadi kalau yang tadi KFC sama McD itu diambil dari serapan bunyi. Kalau yang Burger King ini menurut gue diterjemahkan secara harfiah. Han Bao Wang, jadi burger dan king digabung. Han Bao Wang, seperti itu. Nah, yang unik dari Burger King di sana tuh menurut gue adalah kita tuh bisa milih kita mau berapa patty, jadi berapa daging burger yang kita mau. Nah, kalau di Indonesia tuh kayak gue belum nemu. Kalau di McD sih ada, bisa kayak triple ya kalau nggak salah. Nah, tapi kalau di Burger King di Tiongkok yang pernah gue lihat itu kita bisa pilih sampai 5-6 patty dalam satu burger. Jadi kalau kamu yang suka challenge, mungkin kalau kalian lagi ke Tiongkok terus kalian pengen bikin challenge, mungkin kalian bisa iseng-iseng pesan, bisa nggak ngabisin. Coba nanti tolong ya kalau ada yang bikin challenge itu pergi ke Han Bao Wang gitu pas lagi di antara mau bilang Cungguo sama Tiongkok, mulut gue udah belibet. Kalau ada yang bikin challenge lagi jalan-jalan ke Tiongkok terus nyobain burger yang 5-6 patty di Han Bao Wang di Tiongkok, silahkan boleh tolong tag gue mau tahu lo bisa habisin atau enggak. Karena gue selama di sana penasaran, kayak tiap kali masuk ke Burger King tuh kayak sekalian gila banyak banget dagingnya, gede banget burgernya, tapi kayak kalau gue yang makan ya kali gue yang makan gak habis juga banyak. Oke, yang berikutnya masih restoran cepat saji, tapi kalau tadi yang sebelumnya gue sebutin kan kayak burger ayam. Nah, kalau yang ini tuh lebih ke pizza. Kebayang dong, pizza apa? Yes, restoran pizza untuk keluarga itu, yaitu Pizza Hut. Itu juga bisa kita temukan di sana. Sebutannya adalah Bi Sheng Ke. Bi Sheng Ke. Bi Sheng Ke. Kalau yang ini gue ngeliatnya lebih ke bunyi juga sih ya. Pizza Hut gitu, kayak Pizza Hut. Tapi mungkin kalau bunyi banget dibilang enggak ya, nggak semirip kayak KFC atau McDonald's menurut gue, tapi mirip lah dikit. Bi Sheng dari kayak pizza, pi-nya udah sama gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mengerti kenapa terjemahannya Bi Sheng Ke, boleh lo kasih tahu ke gue, karena gue yang ini belum research sih. Di sana gue akuin walaupun ada Pizza Hut, gue jarang banget beli. Menunya sih ada yang beda, maksudnya kayak dari semua restoran yang gue sebutin tadi termasuk Starbucks itu tuh menu-menunya beda ya sama yang ada di Indonesia. Gue rasa tiap negara tuh pasti punya ciri khasnya sendiri. Nah, di Tiongkok juga sama. Di Pizza Hut Tiongkok itu yang jelas nggak ada sambal ya guys, nggak cuma di Pizza Hut tapi di McDonald's, di KFC, di Burger King juga nggak ada sambal. Jadi jangan berharap ada sambal saset atau sambal yang bisa kita pencet, itu tidak ada ya. Kalau di Pizza Hut itu yang gue ingat mereka tuh menyediakan menu minuman teh, tapi bukan teh manis, tehnya teh buah-buahan. Itu salah satu yang paling berkesan buat gue dari Pizza Hut di sana. Terus mereka juga nyediain banyak pilihan pasta, termasuk pasta salmon gitu. Gue nggak tahu kenapa pizza di Indonesia nggak ada, apa karena memang harganya mungkin yang agak sulit untuk disesuaikan dengan harga pasarnya pizza di Indonesia. Tapi kalau di Tiongkok itu kan bisa nemuin pasta pakai salmon, jadi enak banget. Dua itu yang paling gue ingat dari Pizza Hut Tiongkok. Yang selanjutnya adalah sebuah restoran es krim yang selalu rame. Gue nggak tahu kenapa di Indonesia sih nggak serame itu ya, tapi kalau di Tiongkok restoran es krim ini meskipun harganya lumayan mahal, tapi rame banget. Gue nggak ngerti, bahkan di saat-saat sedang musim dingin itu juga bisa rame, kayak keluarga makan rame-rame, nenek,
bapak, ibu, anak gitu ya, rame-rame, kakek nenek, ibu bapak, anaknya ikut juga, atau teman-teman kayak geng-geng gitu, makan bareng. Tapi gue nggak tahu sih, gue jarang sih nemu itu di Indonesia, terus gue kayak barusan blank karena gue ngebayangin betapa ramainya. Oke, kembali fokus. Restoran ini sebenarnya terkenal dengan es krimnya, bukan sebenarnya sih, terkenal dengan es krimnya, yaitu Häagen-Dazs, ya kan, Häagen-Dazs. Aku yakin banyak teman-teman yang udah pernah dengar. Kalau misalnya yang baru pertama dengar, ini adalah sebuah restoran es krim yang sangat besar sekali, pilihan es krimnya banyak, dan memang gue akuin rasa es krimnya juga enak. Gak apa, kalau sekarang tuh istilahnya no tipu-tipu, oke. Jadi es krimnya cukup, ya kalau sekali-sekali buat gue worth it lah. Tapi kalau misalnya weekly beli gitu, gue juga mungkin gak terlalu suka manis, jadi gak terlalu sih. Häagen-Dazs, oke. Häagen-Dazs sebutannya dalam bahasa Mandarin itu adalah Häagen-Dazs, 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 Häagen-Dazs. Oke, itu sebutan Häagen-Dazs, agak panjang, tapi ini juga nggak terlalu susah karena serapan bunyi. Jadi menurut gue, restoran-restoran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin itu tuh nggak terlalu susah dihafal, khususnya untuk yang serapan bunyi. Karena mirip kan, cuman kayak ini apa ya, tadi bunyinya agak-agak mirip tapi nggak sama kayak gitu, tapi masih lebih mudah dibanding kalau misalnya kayak sing pake. Itu menurut gue singnya itu orang nggak akan terlalu ngeh kalau nggak tahu maknanya kayak gitu. Terus kayak misalnya tadi pizza itu juga menurut gue nggak terlalu mudah. Dari berapa? Starbucks, McDonald's, KFC, Burger King, terus Pizza Hut sama Häagen-Dazs. Dari 6 ini menurut gue yang paling mudah dihafal itu adalah, itu ada 3. Yang pertama麦当劳, terus yang kedua itu adalah Kentucky. Terus yang ketiga itu adalah Häagen-Dazs. Jadi ada 3 itu yang mirip banget menurut gue. Sedangkan kalau yang 3 lagi kayak Starbucks, Pizza Hut, dan Burger King, itu kalian harus cari satu kata kunci. Kalau misalnya Starbucks, ingat aja sing pake, ingat box-nya tuh pake, sing pake. Terus yang kedua tadi Burger King ya. Burger King itu kalian ingat Wang itu king, Wang. Burger kan hamburger. Jadi ingatnya bahasa Inggrisnya hanpao itu hamburger, hanpao. Jadi ingat di situ. Terus kalau misalnya Pizza Hut, ini menurut gue agak sedikit sulit mengingatnya, terutama untuk yang baru. Tapi masih mungkin lah, kalian bisa cari kata kuncinya menurutku dari kata pi sheng ke itu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu terjemahan bahasa Mandarin, menurut aku kalian tuh perlu cari tahu kenapa dia disebutnya itu, kenapa diterjemahkan seperti itu. Karena dengan cara itu kalian bisa mengingatnya lebih mudah begitu. Jadi kenapa gue ngomong kayak gini juga karena sering kali ada yang ngerasa kok ngapain sih diterjemahin, kenapa sih nggak pakai merek global aja yang semua orang tuh udah pasti bisa baca, yang semua orang pasti bisa tahu. Nah, sedikit cerita, di Tiongkok itu dulu banget nggak semua orang bisa baca, nggak semua orang bisa tulis. Jadi banyak sekali, bukan banyak sih, tapi ada beberapa generasi lansia yang mungkin itu dulu nggak belajar baca tulis. Nah, pemerintah Tiongkok dalam rangka memfasilitasi masyarakatnya agar semuanya bisa baca atau bisa mengenal lambang atau merek sesuatu. Nah, itu tuh mau tidak mau diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin gitu. Itu salah satu alasan kenapa mereka menerjemahkan merek-merek ke dalam bahasa Mandarin.
Kan tadi bilangnya nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Iya, mereka nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Mungkin mereka juga nggak bisa baca Hanse-nya, tapi mereka bisa sebutin, seenggaknya kayak gitu. Jadi kenapa diterjemahin tuh, misalnya kayak McDonald's. Kayak kalian deh, kalian nggak tahu Hanse-nya nih, misalnya kalian belum pernah lihat Hanse-nya sama sekali, kalian belum pernah lihat aksara Han-nya sama sekali. Tapi kalau aku ulang-ulang terus, Mai Tang Lao, nah terus kalian udah lama-lama terbiasa sama bunyinya. Jadi pasti tahu dong yang gue maksud adalah McDonald's kayak gitu. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kita lagi belajar bahasa asing, berusaha untuk terbuka pikirannya, anggaplah hal-hal yang kalian rasa aneh atau ajaib itu adalah satu yang unik dari bahasa itu, agar kalian juga belajar bahasanya lebih senang, excited, lebih pengen cari tahu lebih banyak lagi kayak gitu. Kenapa gue juga selalu masukin ini ke dalam materi gue, atau gue selalu menambahkan ini beberapa nama restoran ini ke dalam materi gue, karena gue sendiri punya pengalaman di saat pertama kali gue ke Tiongkok. Jadi gue pergi ke Tiongkok itu bareng sama 3 teman yang lain. Kita benar-benar baru banget belajar bahasa Mandarin. Terus nyokap gue ikut untuk beberapa hari untuk nemenin kita sampai di sana. Nah masalahnya adalah karena bahasa Mandarin gue juga waktu itu masih terbatas sekali, nyokap juga sama sekali nggak bisa ngomong bahasa Mandarin, jadi mau cari makanan tuh nggak gampang. Gue belum tahu tuh yang namanya makanan-makanan dalam bahasa Mandarin tuh gue belum tahu sama sekali, maksudnya dikit banget lah, dan itu kan nggak semuanya ada juga, kayak nggak di semua tempat ada. Nah nyokap gue juga itu tipikal orang yang agak sedikit susah makan, jadi makannya tuh bener-bener harus milih yang masih bisa dimakan nyokap. Nggak cuman gue doang, nyari dong restoran atau sebuah tempat makan yang nyokap gue juga bisa makan, gue juga bisa makan. Apakah itu? Ya sudah pasti yang paling gampang dong yang dipikirin, yaitu restoran-restoran cepat saji tadi. Yang paling mungkin dimakan adalah McDonald's, karena nyokap gue nggak makan ayam. Nah cari dong filet of fish, jelek banget ya, filet of fish-nya McDonald's. Nah mau nggak mau kan gue harus cari dulu dong McDonald's itu di mana. Dulu tuh gue inget banget tinggal di dorm kampus di Tianjin. Mau naik taksi karena gue bener-bener nggak tahu, itu bener-bener baru nyampe kayak I don't know berapa jam atau sehari. Terus gue harus nyari McDonald's di wilayah situ, gue bahkan belum ngider sama sekali. Dulu zaman itu belum ada yang namanya Google Maps, jadi gue juga nggak tahu harus nyari kemana. Temen gue juga belum banyak, jadi ya mau nggak mau harus bergantung pada diri sendiri ya kan. Nah dengan kesotoyan gue, dengan kepedean yang gue nggak tahu waktu itu dapat dari mana, mungkin karena itu survival mode gue lagi on gitu ya. Gue nanya aja gitu ke tukang ke supir taksi yang ada. Gue ngomong pakai bahasa Mandarin, tapi gue sebutin nama restorannya pakai bahasa Inggris. Gue ngomong kayak gini, 我要去 McDonald's, 我要去 McDonald's. Supir taksinya kayak cuman ngeliatin gue doang, kayak bener-bener cuman. Terus gue juga merasa gimana ya ngomongnya, gue tuh desperate banget. Tadi gue kayak McDonald's, masa dia nggak tahu sih, masa dia nggak tahu McDonald's gitu dalam hati gue. Terus gue berusaha ngomong 2-3 kali lagi, dia tetap nggak ngerti. Akhirnya gue memutuskan untuk ke asrama lagi. Terus gue nanya ke petugas asramanya, gue tulis, kali ini gue tulis. Terus mungkin karena petugas asrama lebih terbiasa dengan mahasiswa asing, jadi mereka kayak punya bayangan apa yang lagi gue tanya. Nah barulah gue tahu kalau nama Mandarinnya McDonald's itu adalah Mai Tang Lao. Sejak saat itu, sejak detik itu gue pengen banget kayak semua orang harus tahu, kalau mau ke Tiongkok at least lo harus tahu nama-nama restoran global yang ada di Indonesia, tapi sampai di Tiongkok itu namanya berubah atau diterjemahin kayak gitu. Jadi kenapa gue pengen share ini ke semua orang, kenapa gue tambahin materi ini ke dalam kelas gue, karena biasanya
karena pengalaman itu, karena gue tahu susahnya mau cari makan, terus lo nggak tahu harus kayak gimana, lo nggak tahu harus kemana nanyanya, belum tentu semua orang juga bisa tahu. Mungkin kalau sekarang, zaman sekarang lebih gampang ya, kayak ada Google Maps, tapi kalau Google Maps juga nggak bisa dipakai di Tiongkok, sorry banget nih, harus pakai Baidu Maps ya kan. Dan kalau lo cari McDonald's, kayaknya Pak itu sekarang bisa sih pakai bahasa Inggris, tapi bisa jadi salah. Hati-hati, pokoknya segala sesuatu tuh kalau menurut gue paling aman lo bisa lah sebutin nama restoran ini gitu, karena ketika lo lapar atau terdesak sesuatu, lo butuh buru-buru kayak gitu ya, ini tuh menurut gue cocok banget jadi survival kit lo untuk bertahan, at least lo bisa makan. Karena kalau udah urusan perut kan gak bisa ditunda ya, kalau ditunda ntar cranky. Hehe, siapa yang kalau lapar cranky? Kalau misalnya kalian ke Tiongkok gitu ya, terus kalian tanya ke orang, where's the KFC? Atau misalnya, do you know where KFC is? Belum tentu semua orang tuh ngerti. Jadi mungkin dia ngerti where-nya, do you know-nya dia ngerti, tapi ketika kalian sebutin KFC itu belum tentu semua orang ngerti. Tapi kalau misalnya kalian sebutin Kentucky, itu semua orang pasti ngerti. Semua orang. Jadi siapapun yang kalian tanya di pinggir jalan gitu, itu pasti ngerti. Atau misalnya kalian tanya Xingbake, do you know where Xingbake? Nah itu tuh kemungkinan dia nangkep nih apa yang kamu lagi cari gitu. Atau misalnya lagi nyari McDonald's. Nah kalau misalnya kalian tanya where's McDonald's, belum tentu semua orang tahu, dan mungkin dia juga nggak bisa bantu kamu jadinya. Terus kamu lapar, terus nggak tahu harus kayak gimana, ya kan? Malah jadi lapar, nyari-nyari, bingung, kesel, pusing sendiri deh jadinya. Nah kalau misalnya kalian mau tanya McDonald's, gunakanlah yang Mai Tang Lao. Mai Tang Lao, where is Mai Tang Lao? Where is Mai Tang Lao? Nah mudah-mudahan kamu bisa lebih terbantu dan bisa nemuin restorannya. Lanjutin cerita gue yang tadi. Waktu itu juga kita tuh semua kaget, kayak kita berlima ya kan. Berlima tuh sampai kayak apa namanya tadi? Mai Tang Lao. Iya namanya Mai Tang Lao, gue bilang kayak gitu. Terus ternyata untungnya waktu itu gak terlalu jauh dari kampus, kita bisa jalan kaki, terus kita makan sampai di restoran. Semua menu dalam bahasa Mandarin, dan gue bener-bener belum pernah belajar nama-nama makanan itu dalam kelas gue sebelumnya. Jadi gue bener-bener nggak tahu. Disitulah gue tunjuk-tunjuk gambar, ya. Walaupun gue waktu itu udah bisa bahasa Mandarin, gue tunjuk-tunjuk gambar. Gue tunjuk aja gambar paket kira-kira yang mana, karena gue kebantu sama gambar burgernya. Kayak lo udah tahu kan bentuk burger yang lo mau kayak gimana, jadi ya terbantulah sama itu. Dan si petugas McD-nya, kasir McD-nya tuh juga waktu itu kayak udah tahu kali ya, lihat muka gue terus ngomong bahasa Mandarin waktu itu juga masih terbata-bata banget. Itu tuh dia langsung keluarin menu yang ada gambarnya kayak gitu. Nah soal menu, terus tentang uang, gimana bayarnya, gimana lo tahu harganya, itu akan gue jelasin di next video. Jadi tungguin ya. Gue akan kasih tau kalian gimana cara pesan makanan, terus gimana cara nyebutin harga dan tanya harganya. Jadi kalian juga bisa benar-benar prepare kalau mau ke Tiongkok. Makan tuh udah gak ada masalah, beli boba gak ada masalah. Guys, gue rasa untuk video kali ini tuh cukup dulu sekian. Gue akan lanjutin di video berikutnya. Mungkin dari tanya restorannya di mana, terus abis itu sampai di restoran apa yang perlu lo lakukan, beberapa nama menu mungkin gue akan tulis di sini, kata kunci yang penting, khususnya mungkin untuk teman-teman yang muslim, kalau mau makan gimana supaya tahu kalau itu tidak mengandung babi atau churro, halal begitu maksudnya. Terus abis itu apalagi tadi ya,
mungkin gue juga akan bahas dengan kelanjutannya. Udah nyampe terus kan, pasti kalau di restoran lo harus bisa baca harga juga, gimana lo bisa menyebutkan harga dengan baik dan bisa baca harganya dengan baik supaya uang yang lo keluarkan itu sesuai, tidak tertipu begitu ya. Supaya tahu kembaliannya udah pas apa belum. Terus apa lagi? Itu sih menurutku yang paling penting. Kalau restoran-restoran lain sebenarnya masih banyak lagi. Terus kayak cemilan-cemilan gitu juga banyak banget yang diterjemahin dan seru-seru loh. Kalau kalian penasaran itu bisa banget cari di internet sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian mau tunggu video aku yang berikutnya, pasti nanti mungkin aku akan bahas juga gitu. Aku harap kalian tidak bosan ya menonton videoku. Ini aku juga bukan karena di endorse sama restoran-restoran tadi, nggak sama sekali. Terus gue juga bukannya maksudnya encourage atau mendorong kalian untuk makan makanan cepat saji, nggak sama sekali. Tapi menurut gue ini adalah restoran-restoran survival, kayak kapanpun dimanapun bisa lo temukan, khususnya di kota-kota besar. Even itu agak kota kecil pun pasti masih bisa ketemu, 1-2 tempat masih ada. Jadi nggak kelaparan dan nggak bikin depresi kayak gitu. Karena dulu gue ngerasa banget susahnya cari makan. Susahnya cari makan karena gue nggak tahu cara nyebutinnya dalam bahasa Mandarin. Terus untuk teman-teman yang susah makan, nah itu kan juga mungkin karena udah nyobain makanan Tiongkok, ternyata rasanya nggak cocok, bumbunya nggak cocok. Nah itu kan juga pasti lo harus cari alternatif kan, nggak mungkin kan lo nggak makan. Nah mungkin banget bisa dengan makan di restoran-restoran ini untuk sementara waktu sambil lo juga cari-cari restoran lain yang lebih cocok. Aku rasa untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Tungguin video berikutnya. Ikuti terus supaya nanti kalian makin lancar bahasa Mandarinnya. Kalau misalnya kalian punya request, silakan jangan segan-segan ditulis di kolom komen atau boleh DM aku juga di Instagram supaya aku bisa siapin materinya. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. 再见.